Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, saya akan lanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Kita meneruskan pembahasan tentang pembagian daripada ilmu akhirat. Yang pertama sudah saya jelaskan tentang ilmu mukasyafah. Maka setelah itu pada pembagian yang kedua, yaitu yang disebut dengan ilmu muamalah. Kita sering dengar istilah muamalah itu kalau dalam bahasa lughahnya, bahasa menurut lughotan adalah orang yang saling bekerja, karena mempunyai makna mustarok, amala yu'amilu muamalah. Dan biasanya kata-kata muamalah itu diperuntukkan atau digunakan dalam bahasa fikih, ya, dalam bahasa fikih. Jadi ada istilahnya fikih yang menjelaskan tentang bab muamalah. Ternyata di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu akhirat, muamalah itu juga ada. Kalau muamalah di dalam ilmu fikih adalah dalam bentuk transaksi-transaksi seperti jual beli. Itu termasuk kategori yaitu fikih muamalah. Dan tentu bagi yang belum mendengar bahwa istilah muamalah itu ternyata ada di dalam selain ilmu fikih, dan ini ada di dalam kitab tasawuf tentunya. Dan ini merupakan pembagian atau bagian kedua daripada ilmu akhirat yang disebut dengan ilmu muamalah. Untuk itu, apa yang dimaksudkan dengan ilmu muamalah itu? Bahwa maka adapun ilmu muamalah itu ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang keadaan daripada keadaan hati, ilmu yang menjelaskan tentang situasi kondisi keadaan spiritual hati. Itu yang disebut dengan muamalah dalam istilah tasawuf, ya. Ini termasuk bagian kedua daripada ilmu akhirat. Terus kajiannya muamalah di dalam tasawuf itu apa? Ternyata objek kajian di dalam muamalah di dalam ilmu tasawuf itu adalah amma ma yuhmadu minha. Ada kalanya amma adapun ma sesuatu yuhmadu yang dipuji, yang terpuji, minha dari ahwalul qalbi, jadi pekerjaan hati. Jadi muamalah itu adalah pekerjaannya hati, ahwalnya hati. Pekerjaan dari pekerjaan hati itu namanya muamalah. Dan di antara atau di dalam muamalah itu pun dibagi menjadi dua. Ada pekerjaan hati yang masuk dalam kategori pekerjaan yang terpuji, amma ma yuhmadu. Adapun sesuatu yang terpuji minha dari ahwalul qalb. Apa saja itu? Di antara adanya kasobri seperti sabar, wasyukri dan syukur. Sabar itu adalah perilaku hati. Sabar itu ada di dalam hati. Begitu juga wasyukri dan syukur, bersyukur atas pemberian-pemberian Allah, atas peparing dan nikmat Allah bisa dirasakan rasanya di dalam hati.
Wal khaufi, dan rasa khauf, ada rasa takut, khawatir, warojai, dan roja atau berharap, waridho, dan ridho, ikhlas, ya, menerima akan setiap keputusan-keputusan dari takdir Allah, ya, itu namanya pekerjaan atau perilakunya hati. Wazuhdi, dan zuhud. Zuhud itu adalah hatinya sudah tidak lagi tergantung dengan dunia, ya, tidak dijadikan harta benda, kepemilikan dunia itu tidak sampai dimasukkan di dalam hati. Itu zuhud, jadi menjauhkan rasa cintanya atau ketergantungannya kepada dunia hatinya, itu termasuk zuhud. Wa taqwa, dan punya sifat takwa, perilaku takwa di dalam hatinya, ya. Wal qanaati, dan qanaah. Qanaah itu artinya hati yang menerima, ya, hati yang menerima dari peparing-peparing Allah, diterima dengan apa namanya, dengan senang, dengan ridho, dengan ikhlas, karena yang memberi dan yang membagi itu adalah Allah. Itu qanaah, nerima peparing atau nerima, yaitu pembagian Allah. Wasakhoi, dan sifat sakho. Sakho itu dermawan. Wa ma'rifatil minnatillah, dan apa ya, mengenal dari peparing-peparing Allah. Wa ma'rifatil minnati, jadi mengenal pada peparing atau pemberian-pemberian lillahi, karena Allah. Fi jamil ahwali, pada seluruh kondisi-kondisi spiritual, keadaan-keadaan hati, wal ihsani, dan kebaikan. Wa husnidzon, dan punya apa, sangkaya, persangkaan, dugaan yang baik pada Allah. Penting juga kita menduga, ya, dengan dugaan kepada Allah itu penting, karena biar tidak menjadi apa namanya, hati kita tidak menjadi mengkristal, ya. Jadi kita harus juga sering husnudzon kepada Allah terhadap setiap apa yang diputuskan oleh Allah. Itu kita husnudzon aja, karena pasti kalau kita husnudzon kepada Allah, setiap putusan-putusan itu kita husnudzon kepada Allah, pasti nanti berinding nikmat. Wa husnil khuluqi, dan baik akhlaknya, akhlak hati kita, ya, akhlak baik. Wa husnil khuluqi, dan punya budi pekerti yang baik. Wa husnil muasyarati, dan bagus pergaulannya. Jadi pergaulan yang baik itu juga lahir dari hati. Maka ini disebut ilmu muamalah. Ini adalah perilaku-perilakunya hati yang terpuji. Wasidqi, dan membenarkan, jujur, benar, membenarkan dalam hati. Wal ikhlasi, dan ikhlas, ya, ridho, ikhlas, bersih, ya, ibadahnya, niatnya hanya karena Allah. Terus, nah ini fama'rifatu haqaiqi hadil ahwali, maka adapun mengetahui, ya, mengenali hakikat dari kondisi-kondisi hati ini, wa hududiyah, dan batas-batasnya, batas-batas dari kondisi perilaku hati, wa asbabiyah, dan sebab-sebab yang bisa menimbulkan, ya, perilaku hati. Allati, yang biya dengan allati taktasibu, akan memperoleh, ya, taktasibu akan memperoleh hasil dari hadil ahwal. Taktasibu atau biya dengan alati taktasibu, yang akan melakukan atau akan memperoleh apa, hadil ahwal. Wa samrotiha, dan buahnya daripada ahwal. Wa ila wa alamatiha, dan ciri-ciri daripada perilaku hati yang terpuji itu apa?
Wa mu'alajatima, dan cara mengobati sesuatu yang dhaufa, yang lemah, minha dari ahwal qalbi, hatta yaqwa, sehingga menjadi kuat. Jadi untuk mengetahui hakikat kebenaran hati, batas-batasnya, sebab-sebabnya yang menjadikan sebab kuatnya hati, ya, buahnya hati, ciri-ciri perilaku hati, dan termasuk cara menyembuhkan wa mu'alajatimah, dan mengobati sesuatu dhaufa yang lemah minha dari ahwalul qalbi. Bagaimana ketika hati itu lemah, cara ngatasinya bagaimana? Ya, hatta yaqwa, sehingga menjadi kuat. Wa mazala, wama, dan sesuatu zala yang hilang, ya mah hatta yauda, sehingga kembali, min ilmil akhirati, yaitu dari ilmu akhirat. Jadi dia juga harus bisa mengobati, ya, untuk mengetahui cara mengobati sesuatu yang menjadikan lemah, yang melemahkan hati itu apa, sehingga menjadi kuat, dan sehingga menjadi hilang, yang menjadikan sebab-sebab melemahnya hati itu, hatta yauda, sehingga kembali, yoma itu min ilmil akhirati, yang menjadi ilmu akhir, kembali menjadi ilmu akhirat. Wa amma ma yudamu. Nah ini, jadi tadi itu sesuatu yang dihasilkan dari ahwalul qalbi, perilaku hati, tapi dari sisi yang terpuji. Sekarang wa amma ma yudamu, wa amma ma, dan adapun sesuatu daripada perilaku hati, yudamu, yang dicela. Jadi ada perilaku hati yang dicela, ada perilaku hati yang dipuji. Kalau yang dipuji tadi itu, sekarang apa di antara perilaku hati yang tercela? Fa khauful fakri, maka perilaku hati, ahwalul qulub, yang tercela adalah khauful, fa khauful fakri, maka itu adalah apa? Takut akan fakir. Jadi orang yang punya rasa, ya, ada rasa takut, ya, ada paranoid takut fakir, itu termasuk tercela. Ada rasa takut fakir, takut miskin, ya. Jadi nggak usah itu, karena kita punya Allah, kita punya Zat yang Maha Kaya. Ya, kita bersandar kepada yang kaya, tentu kita harus, ya, semangat gitu. Jangan sampai ambruk kita itu, ringkih gara-gara rasa takut fakir, takut miskin, takut fakir. Jadi ternyata bahwa orang yang takut fakir dan takut miskin itu adalah tercela. Hati yang tercela itu yang wasuhtul makduri, dan marah atau apa ya, murka, ya, terhadap sesuatu yang ditakdirkan Allah. Marah, ditakdirkan bangkrut, marah, ditakdirkan hidup gak enak, marah, usaha sudah seluruhnya dijual, akhirnya jadi bangkrut, marah. Memang berat, menghadapi situasi seperti ini memang berat. Tetapi justru ketika berat, kalau kemudian Anda melakukan sesuatu yang tidak jauh lebih bagus, maka itu menjadi terhina, tercela perilaku itu. Ya, ketika kita satu misal bangkrut, ada ketidakmampuan menghadapi hidup ini, ya tentu hal yang paling baik ya sabar tadi, maka menjadi terpuji. Jadi tinggal memilih sesungguhnya, ya, antara hati kita mau dijadikan hati yang baik, terpuji, atau jelek, itu tergantung kita sendiri cara mengeksekusi. Jadi yang kedua itu adalah terus yang ketiga adalah al-ghilu. Ghilu itu apa ya? Mangkelan. Kalau orang Jawa itu bilang mangkel. Jadi dendam yang nggak habis-habis itu, ya. Mungkin pernah disakiti atau pernah disalahi oleh orang, ya, sehingga dia membenci orang itu.
Padahal orang itu sudah minta maaf, ya, sudah pengen melakukan yang artinya orang lain itu yang tadi membuat dia jengkel itu, ia sudah berubah lah. Tapi karena saking jangetnya dulu, ya, sehingga dia mantelnya nggak selesai. Itu namanya al-ghil, itu penyakitnya hati, tercela itu. Wal hikdu, dan ada hikid itu unek-unek, ya. Hikid itu adalah intiwa alal adawah. Jadi dendam kusumat juga ini, ya. Jadi dendam kusumat. Wal hasadu, dan hasud. Hasud itu hasad iri, pengen orang lain itu menderita, pengen orang lain itu bangkrut, ya. Jadi kalau hasud itu lebih kepada nikmat dohir, ada rasa iri karena melihat orang lain sukses, itu hasud namanya. Wal ghusyu, dan penipu, ya. Wal ghusyu ay admul inhidat fin nasihat. Ini orang yang tidak bisa menerima nasihat, atos ini. Wa talabul ulwi, senengane cari pangkat, pakai derajat, pengen ya, wa talabul ulwi itu pengen dimuliakan, pengen diagungkan karena merasa dia terhormat, atau karena keturunannya, karena ganteng, karena kaya, itu selalu itu menjadi penyakit orang-orang. Ya, kalau datang di kondangan itu kadang-kadang orang yang merasa terhormat itu kalau tidak dihormati itu merasa marah. Sehingga kalau kemanapun, ya, kalau datang di tempat keramaian itu agar supaya orang itu menghormati, dan itu selalu dicari cara-cara. Loh, kalau Anda itu mencari-cari seperti itu, mencari kemuliaan di hadapan orang-orang, kamu pengen dimuliakan kayak gitu, itu mencari namanya, itu jelek, itu tercela, ya, itu tercela. Wa hubbus sanai, senang dipuji. Ini penyakit juga, senang dipuji. Kalau kena disentil sedikit, kalau Jawa Maduranya itu kalau dikocak itu sudah marahnya luar biasa. Pengennya dipuji aja, padahal pujian itu menipu. Orang dipuji orang di alam itu sungguhnya memuji, ya, itu menipu sungguhnya kata-kata orang itu. Karena yang layak dan wajib dipuji itu hanya Allah. Ya, kok kemudian ada orang ya dipuji mumbul-mumbul, ya, setinggi langit, terus merasa senang, itu agak aneh juga, ya. Dan memang ini karena kurangnya latihan kita, Bang. Jadi orang kadang-kadang kena sentil sedikit marah, kalau kena apalagi dibully, apalagi dilokno katanya orang Jawa, agak repot menerima itu. Maka mereka itu kalau sudah seperti itu wahu busana, jadi pengen dapat apresiasi, pengen dialami orang, pengen, itu penyakit sesungguhnya. Hati-hati. Wahubbul tulil baqoi, dan seneng lama, ya, lama-lama tinggal di dunia, pengen panjang umur. Pengen panjang umur, ada keinginan kuat untuk agar tetap tinggal. Nah, ini namanya wahubbu tulil baqoi. Jadi pengen lama berdiam diri di dunia hanya karena litamattu'i, hanya pengen menikmati karena kekayaannya yang banyak. Ya, takut mati. Ini kalau saya tinggalkan mati itu kan eman ini. Nah, itu. Sehingga dia mintanya panjang umur itu hanya karena ingin menikmati enaknya di dunia. Padahal enaknya di dunia itu sak berapa sih? Dan hakikatnya dunia ini bukan tempat untuk mencari keenaan kita. Itu perlu kita sadari. Kita ajarkan ke hati kita, hei hati, kamu hidup di dunia ini bukan mencari kenikmatan hati. Jadi sering harus dialog, ya nggak apa-apa, itu diam-diam sampean ngomong sendiri nggak apa-apa, ngomongi hatimu. Ya hati, jangan kamu cari nikmat, artinya jangan cari yang enak-enak. Kamu di dunia ini harus siap menghadapi segala-galanya. Ya, loh. Nah, jadi orang itu sampai memperjuangkan pengen panjang umur itu hanya karena takut mati, itu hanya karena pengen menikmati, takut kehilangan dunianya, harta bendanya, ya.
sekitarnya orang-orang yang ngalem, orang-orang yang mengkeramatkan dia, orang-orang yang memuji dia, orang yang selalu memuji-muji dan memberikan apresiasi, sehingga dia sampai pengen panjang umur kayak gara seperti itu. Jadi itu namanya litamatu, ingin menikmati pujian orang, akhirnya pengen panjang umur. Wal kibar, ya, wal kibaru, dan yang kedua, yang selanjutnya adalah termasuk sesuatu yang dicela, ya, perilaku hati yang dicela adalah wal kibaru. Kibar itu sombong, ya, sombong. Waryau dan riya itu pamer. Waryau, saya ulangi lagi bahwa waryau riya itu adalah sebuah kata yang berasal dari kata ro'a. Ya, ketika digunakan sebagai apa ya, sebagai sifat yang jelek, sifat hati yang jelek itu, riya itu bermakna mempertontonkan atau mempamerkan, memperlihatkan dari setiap ibadah, sehingga ibadahnya itu dilihat orang, diakui oleh orang, nggak merasa puas, nggak merasa enak kalau ibadahnya itu nggak dilihat orang, karena memang motivasinya adalah biar ibadahnya itu diapresiasi orang, dilihat orang. Nah, ini juga termasuk bagian daripada sesuatu yang tercela, penyakit hati itu masuk, ya, riya. Wal ghadabu, dan marah, atau saya kalau ini karena ada nanti ada wal baghdha, jadi saya lebih artikan wal ghadabu itu adalah murka, ya, kata lainnya adalah murka itu mungkin lebih dahsyat, ya. Biasanya kata ini ghadab itu dipakai oleh orang yang lebih tinggi, ya. Ghadab, murka, orang yang punya pangkat lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi, itu biasanya ghadab. Wal anafatu, dan kalau Jawanya itu berangas. Berangas itu apa namanya, nggak tahu etika itu. Berangas itu nggak tahu etika, ngawur lah, ya. Jadi hatinya itu juga ada hati yang ngawur gitu. Jadi melakukan sesuatu itu tidak melalui proses ta'amul, mengangan-angan dulu, berpikir dulu, merenungkan lebih dulu. Nah, wal adawatu, permusuhan. Permusuhan ini juga ditimbulkan oleh hati, ya. Persoalan apapun, ya, orang itu tidak akan pernah menimbulkan permusuhan kalau hatinya itu bisa dikendalikan. Artinya apa? Artinya sumber permusuhan itu juga dari hati. Wal adawatu. Lawal baghdha, dan marah. Marah itu juga begitu. Marah itu juga bersumber dari hati. Wa tama, toma itu berharap kepada makhluk, itu toma. Ya, makanya sifatnya toma itu kan apa namanya? Selalu membuka. Toma itu ada lubang. Orang yang selalu, kalau Jawanya itu mangap, ya. Jadi ini sifat toma itu, sifatnya orang toma itu akan selalu terus kurang, berharap, terus berharap. Sekalipun orang itu sudah cukup, mampu, kaya, dia tetap punya sifat toma. Tomanya itu maksudnya kepada manusia, ya. Toknya bolong, memnya bolong, ainnya juga bolong. Seperti itulah toma itu, nggak pernah puas, ya, nggak pernah puas, dan dia selalu pengen, terus pengennya itu toma, berharap terus kepada miliknya orang lain. Wal bukhlu, dan bakhil, sifat bakhil, pedet ini. Nah, ini juga termasuk sifat yang tercela. Warubatu, dan rubah itu senang pada dunia. Jadi hubud dunia ini, rubah ini. Bicara masalah hubud dunia itu, bahwa hubud dunia itu tidak hanya orang kaya kalau urusan hubud dunia. Orang yang selalu memprioritaskan hidupnya itu dengan dunia, mempertimbangkan segala sesuatu, terutama ketika dikaitkan dengan ibadah, itu dihitung dengan kalkulasi dunia, itu salah satu cirinya orang yang hubud dunia. Sampai lupa ibadahnya, sampai lupa perhatiannya terhadap agama, ya, siang malam waktunya itu mikirkan dunia.
Itu namanya hubud dunia. Orang yang sepanjang hidupnya ya nggak pernah, sama sekali nggak pernah memikirkan tentang akhirat. Orang yang mengabaikan ya memikirkan tentang akhirat, yang dipikir hanya dunia, itu ciri-ciri orang yang hubud dunia. Jadi orang yang hubud dunia tidak harus orang kaya. Ya, malah kadang-kadang orang kaya itu bisa saja beliau-beliau itu tidak hubud dunia. Justru orang yang nggak punya ini kadang-kadang kita sering terjebak atau terjerat dengan sifat hubud dunia. Wal badhu itu sombong. Wal badhu dan sombong. Ya. Sombongnya itu adalah sombong dari sisi yang pembicaraan, omongannya tinggi. Ya, omongannya tinggi. At-tatawul bil kalam wal iftikhar. Omongannya melete, ya, berengkele. Omongannya tinggi. Ya, enggak sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya al-badhu. Banyak juga orang-orang seperti ini. Omong doang misalnya. Jadi ngomongnya selangit, buktinya nggak ada sama sekali. Wal asyaru, dan apa itu asyar? Itu adalah asyar itu jelek, ya, senang kalau melakukan kejelekan itu. Jadi orang asyar itu adalah orang yang ini, mana yang lain adalah muharriqah wa kufrun nikmah. Orang yang mengkufuri nikmat itu asyar. Ya, orang yang mengkufuri nikmat. Jadi senang kalau melakukan kemaksiatan itu asyar. Orang yang senang ketika melakukan kemaksiatan itu namanya asyar. Wal batru itu juga bermakna sombong. Wal batru itu juga bermakna sombong. Sama hampir dengan al-badhu. Cuma tentu memang ada bedanya nanti ya. Jadi memang ada bedanya. Wa ta'zimul aghniya, dan mengagungkan orang kaya. Orang kaya, orang yang berpangkat, ya. Orang-orang yang punya kelebihan secara zahir itu luar biasa dia. Itu penyakit loh. Penyakit tercela. Penyakit hati ya. Mengagungkan kekayaan orang, jadi mengagungkan orang karena kekayaannya, mengagungkan orang karena kekayaannya, itu juga penyakit hati, sesuatu yang dicela. Dan termasuk orang yang mengagungkan karena apa? Mengagungkan karena jabatan dunia. Dan nanti kalau urusan nasab ini beda lagi nih. Nasab itu ada kaitannya dengan kemuliaan, itu namanya ya, kemuliaan dengan ilmu, dengan ibadah itu lain, karena nanti ada kaitannya dengan akhirat. Tapi ketika yang terkait dengan dunia, mengagungkan orang kaya ya, karena yang diagungkan itu bukan orangnya, tapi kekayaannya orang itu, orang yang punya jabatan. Karena apa? Karena realitasnya ketika orang itu sudah tidak kaya, tidak diagungkan lagi. Kenyataannya bahwa ketika orang itu sudah tidak menjabat, itu sudah tidak lagi dihormati, diagungkan. Dan fenomena ini banyak, terutama di kalangan orang-orang yang hidup di tengah-tengah birokrasi itu seperti ini, memang menjadi protokoler tentunya. Jadi menjadi protokoler kayak gini. Jadi wa ta'dimul aghniya wa ta'dimul manasib itu mengagungkan pangkat-pangkat itu seperti itu. Makanya saya sering katakan bahwa kemuliaan orang-orang, ya, penghormatan orang-orang, ya, karena sistem, mungkin karena kekayaan, karena pangkat, itu penghormatan semu, tidak sejati. Ya, saya sering mengatakan seperti itu, dan itu seperti sandiwara, persis seperti sandiwara. Jadi pinter-pinternya aja anak buah itu bermain memperankan watak seperti itu. Jadi itu nggak benar sesungguhnya, ya, nggak benar itu, karena itu menipu kepada pejabatnya, itu menipu. Pejabatnya suka tapi seneng, para pejabatnya seneng dengan penghormatan, padahal itu penghormatan menipu loh, nggak sejati, nggak yang sebenarnya itu.
Jadi penghormatan semu ketika sudah dia pensiun atau pindah sudah nggak lagi, saya yakin nggak akan menghormati seperti sedia kala, seperti halnya ketika dia menjadi atasannya, ketika dia sedang berkuasa, ketika mereka itu sedang mempunyai banyak kekayaan. Jadi ini termasuk penyakit ya, penyakit hati ini sesuatu yang tercela. Wal istihanah meremehkan bil fuqara'i kepada orang-orang fakir. Jiwanya itu senang meremehkan, merendahkan, dia menganggap tidak penting kepada orang fakir. Mungkin kalau bahasa di strata pejabat itu meremehkan ya kepada anak buah yang tidak punya jabatan. Jadi yang tingkatannya rendah itu diremehkan. Itu penyakit loh, itu penyakit hati. Nah, penyakit hati itu kalau dibiarkan nanti, penyakit kecil itu kalau dibiarkan nanti akan menjadi besar. Ya, nanti akan kemana-mana itu, akan merembet itu, akan menular kemana-mana. Akhirnya menjadi kronis. Ya. Wal fakhru, fakhr ini sekarang. Wal fakhru itu adalah rasa bangga. Nah ini yang sombong juga. Jadi kalau tadi itu sombong, wal batru itu sombong dari secara mulut, wal batru ini adalah sombong ya, wal batru itu sombong mungkin karena ilmu ya, sedangkan al fakhru ini sombong karena keturunan. Jadi kemana-mana itu selalu apa ya, nenek moyangnya itu selalu biar mendapatkan penghormatan orang. Ya selalu dihormati, ingin dapat fasilitas itu nenek moyangnya selalu dibawa-bawa dan merasa bahagia dan bangga. Itu al fakhru namanya. Jadi fakhr itu adalah kesombongan karena keturunan, itu fakhr. Wal khuyala, khuyala itu makna juga sombong ya. Sombong, cuma khuyala itu berbangga diri. Jadi khuyala itu sombongnya nggak tampak ya. Sombongnya itu nggak tampak karena ada di dalam jiwanya, ada di dalam hati. Jadi dia bersembunyi di balik hatinya itu ada khuyala, ada kebanggaan jiwa, itu namanya kebanggaan jiwa. Yaitu bisa saja disebabkan karena ilmu, karena kekayaan, karena keturunan, tapi nggak tampak ya, adanya di dalam hati yang tahu hanya Allah. Itu khuyala ya, wal khuyala. Wat tanafusu, tanafus itu bersaing, kompetitif, jadi menyaingi. Jadi orang lain kaya pengen bersaing kekayaannya, akhirnya dengan segala cara dilakukan. Bersaing dalam jabatan, bersaing dalam pangkat, saingan-saingan seperti itu. Termasuk apakah juga termasuk saingan ya kalau kita bicara tentang satu misal ada orang tes ya untuk menjadi petugas haji, apakah juga termasuk saingan seperti itu? Ya nanti dikembalikan kepada tujuannya, Akan tetapi bahwa yang dimaksudkan bersaing di sini adalah bersaing kepada sesuatu yang tidak produktif, tidak benar. Persaingan yang tidak benar. Karena persaingan di dalam kebaikan itu bagus. Fastabiqul khairat namanya. Di dalam ayat Quran ini kan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombanya. Berlomba-lomba kan bersaing. Nah, tapi bersaing untuk saling menjegal itu yang nggak boleh. Yang sering ini kita itu bersaingnya nggak sehat ya. Maka itu semestinya sistem itu harus kita pakai dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Ya, dalam rangka untuk memberikan keadilan kepada yang lain. Sistem itu digunakan. Satu misal kalau memang ini orang harus petugas haji, itu sebagai petugas haji itu harus melalui proses ujian, kompetisinya melalui itu, ya semestinya harus fair saja. Fair, ya harus fair. Pakai sistem itu. Kalau nanti bersaingnya menjegal, yang satu karena ada koneksitas yang kuat, karena persaudaraan, karena uang macam-macam. Ini yang disebut dengan tanafus ya. Ini bahaya, ini penyakit.
Dan penyakit ini kalau dibiarkan akan sepanjang ya umur manusia itu akan terus itu menurunkan kayak gitu kalau nggak segera diamputasi. Itu termasuk cara-cara orang di dalam persaingan, satu misal ya menjadi petugas haji itu kan ini kan akan seperti itu. Makanya lebih bagus itu, idealnya itu ya kembali kepada sistem. Bagaimana negara itu membuat sebuah sistem aturan untuk mencari calon-calon petugas itu. Persaingan yang sehat itu boleh lah, karena fastabiqul khairat. Wal mubahat, mubahat itu saya artikan juga apa ya? Mubahat itu bangga diri juga. Cuma bangga diri dalam konteks ini mubahat itu bangga diri karena kekayaan, karena kehormatan, karena ilmu. Ya. Itu juga hampir-hampir sama dengan mafakhir. Kalimat ini memang agak mirip-mirip. Saya nggak bisa secara detail ya menjelaskan ini. Terus apalagi ini? Wal istikbar anil haq. Nah ini. Wal istikbar itu merasa besar. An kubulil haqi, akan kebenaran. Merasa yang paling benar gitu. Merasa yang paling benar. Ya. Jadi apa-apa yang dilakukan itu paling benar itu dia. Itu penyakit loh, penyakit hati juga. Kadang banyak orang itu karena dia itu sebagai pejabat, dia itu merasa hebat, merasa alim, akhirnya sifat itu muncul, paling benar. Padahal musyawarah itu kalau namanya demokrasi atau musyawarah itu kan didasarkan atas kesepakatan bersama. Karena prinsip musyawarah itu adalah prinsip demokrasi adalah musyawarah, dan musyawarah itu tentu harus berdasarkan atas kebersamaan, bukan memaksakan kehendak atau yang merasa paling benar. Itu penyakit juga. Wal khawdu fi malayani, wal khawdu dan merembuk, mendalami. Khawd itu ada bimana menyelam. Wal khawdu dan merembuk, membahas fima terhadap sesuatu layakni yang nggak ada pentingnya, nggak ada gunanya. Ini yang sering ya, itu menjadi tradisi nih, tradisinya orang. Akhirnya jadi budaya yang ini, yang lambat laun itu sifat-sifat ya, identitas muslim itu banyak hilang itu karena apa ya, ikhtilat pergaulan ini dari beraneka ragam budaya-budaya barat, terus agama yang bukan agama Islam itu ya, itu sangat mempengaruhi kepada diri seorang muslim. Dan kadang-kadang orang muslim itu sendiri sukanya adalah membahas sesuatu yang nggak penting. Banyak itu ngobrol, ngomong, dan bahkan anehnya itu sekarang itu ada tradisi dengan apa ya, ngopi bareng istilahnya ya, ngopi bareng, cangkruan ya. Itu yang jelas bahwa cangkruan, ngopi bareng ya, saya tidak suudon. Yang banyak itu tempat-tempat itu banyak digunakan untuk ngerembuk sesuatu yang penting. Andaikan merembuk sesuatu yang penting pun itu sifatnya mungkar untuk melakukan kejahatan. Itu fenomena ya sekarang itu. Wal khawdu fi malayani, banyak orang membahas sesuatu yang tidak penting. Jadi kalau sudah tahu seperti ini ya, ayolah kita ya ibda binafsik, itu memang harus kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita memulai bahwa hal-hal seperti ini yang nggak penting kita kita hindari. Banyaklah dengan cara kita membaca Quran, kita bertasbih, beristighfar, atau ngomong yang baik kan juga bisa. Membahas sesuatu yang penting lah, yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat, juga kehidupan dunia juga penting begitu. Pokoknya jangan sampai rembukan, omong-omongan itu omongan yang nggak ada guna dan manfaatnya. Itu termasuk penyakitnya hati, sesuatu yang dicela. Wahubbu kasrotil kalami, ini cik seneng ini ngomong akeh. Wahubbu kasrotil kalami, seneng ngomong banyak. Kalau enggak banyak ngomongnya itu rasanya sariawan. Jadi kalau pakai obat itu enggak sembuh, baru kalau ngomong banyak itu sembuh.
itu karena sudah mendarah daging itu. Kalau nggak ngomong banyak itu rasanya sariawannya kumat. Nah itu ada orang seperti itu. Jadi di mana-mana dia akan mendominasi omongan. Pengennya di depan, ngomong itu juga penyakit hati loh ya. Jangan dianggap enteng itu. Sedikit-sedikit ngomong, pengen tampil terus itu. Ini juga termasuk penyakit. Wasolafu, solaf itu apa ya? Merasa cukup. Merasa cukup itu memangnya bagaimana yang dimaksudkan merasa cukup itu? Ya mungkin merasa cukup itu dirinya itu akan melahirkan kesombongan itu ya. Satu misal ilmu ya, merasa cukup dengan ilmunya. Ngamal, merasa cukup dengan ngamalnya ya. Kalau merasa cukup dengan harta benda bagus. Yang repot ini tidak boleh merasa cukup akan ilmunya, merasa cukup akan ibadahnya, itu tidak boleh. Watazayyunu lil khulqi, ya, watazayyun itu berpoles-poles lil khulqi terhadap akhlaknya. Jadi nggak bener-bener, jadi polesan-polesan, tampilannya itu polesan. Jadi pakai sorban, ngingu jenggot, ngingu apa namanya, apa lagi, pakai tongkat, tidak. Penampilan itu hanya sebagai hiasan doang untuk menutupi kebejatan akhlaknya. Ditutupi, ini banyak kayak gitu. Ya, wal mudahana tuh, dan menipu diri itu apa ya? Menipu diri itu mencitrakan diri lah, nggak sebenarnya. Kalau sederhananya itu orang seringkali menipu dirinya sendiri, ya, tahu kalau itu bukan asli dipakai. Contohnya, ya, karena nggak kuat beli gelang emas, ya karena orangnya memang mentalnya nggak kuat. Kalau ada tetangganya, kalau saudaranya punya emas, nah ini kadang-kadang bisa menipu diri. Ya, dia beli gelang mitasi, namanya gelang mitasi, melebihi dari yang dimiliki oleh tetangganya. Tetangganya punya 3 tapi emas beneran, dia beli 10 sampai ke keleknya itu ya, dipakai sampai ke keleknya. Padahal itu bukan emas. Orang lain menyangka emas, dia tahu kalau itu bukan emas. Itu namanya menipu dirinya sendiri. Itu salah satu ya, sifat tercela itu, nggak benar juga. Jadi sifat tercela itu tidak hanya apa ya, mencela orang lain, ya. Ya, wal mudahana, wal ujubu, dan ujub itu berbangga diri. Walah, kalau bukan aku nggak akan selesai urusan-urusan kayak gini. Pokoknya dia selalu di depan dan merasa paling, ya. Nah, ujub itu ada satu kebanggaan. Ujub ini kebanggaan seperti itu ya banyak sekali ya, karena faktor-faktornya banyak, karena ilmunya juga, karena harta benda, keturunan juga bisa. Jadi merasa ya ta'ajab, ya berbangga diri. Ujub wal istighol, dan sibuk an uyubin nafsi, dari cacatnya dirinya, bi uyubin nasi, dengan sibuk untuk menilai cacatnya orang lain. Sibuk, jadi sibuk untuk meninggalkan cacatnya sendiri, ya, sibuk istighol, ya, sibuk dari menilai dirinya sendiri untuk menilai orang lain, cacatnya orang lain yang dicari. Nah ini sungguhnya pekerjaan banyak loh kita itu. Jadi nggak perlu kita ngerembuk, ya, membahas sesuatu yang nggak penting, yang ngerumpi nggak penting, ya. Sungguhnya ada banyak pekerjaan kita. Salah satu contoh adalah kita harus bisa sibuk untuk mengoreksi diri, ini penting. Ngoreksi dirinya, mentafakuri dirinya, ibadah kita itu sudah cukup enggak buat bekal nanti ke akhirat, ya Allah, ibadah kita itu sudah nyampe, cukup apa enggak? Kita nggak bisa bayangkan perjalanan kita masing-masing. Makanya sampai sahabat Utsman itu selalu nangis, ya,
Sahabat Utsman itu justru pilu, beliau sangat takut dan bahkan beliau sampai meneteskan air matanya itu sampai membasahi janggutnya beliau itu sering kali kayak gitu. Itu bukan pada saat dijelaskan tentang neraka, tapi justru ketika beliau lihat makam-makam, beliau lihat kuburan, dia di pintu kubur itu sudah nangis luar biasa. Dia takut banget. Sampai-sampai sahabat menanyakan, "Ya Utsman, panjenengan ya apa sih ketika dijelaskan neraka? Jenengan nggak nangis, tapi ketika sampean melihat kubur kok bisa nangis?" Apa jawabnya beliau? Fa innal kubro awwalu manazilil akhirah. Bahwa kubur itu adalah tempat pertama sebagai transit pertama ke akhirat. Inna jaminhu, nah ini, kalau selamat darinya, dari kubur itu, fama ba'dahu aisar, setelah itu gampang, perjalanan saya itu gampang. Tapi aku khawatir fa'ilam yanju, kalau tidak selamat seseorang dari kubur itu, fama ba'dahu asyad, maka setelah itu lebih berat. Maka beliau menangis karena itu, ya, karena itu. Kenapa sih kalau kita tidak menyibukkan diri untuk mentafakuri diri kita, untuk apa ya, menilai, mengevaluasi kepada diri kita yang banyak itu. Semua orang itu dimanapun hari ini senengannya itu menilai orang, senengannya mencari lemahnya orang, ya. Coba andaikan apa ya, orang itu sadar ya, masing-masing punya tugas untuk selalu mengevaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dulu, hitung dulu, nilai dulu dirimu sebelum menilai orang lain. Insya Allah nggak ada soal. Orang akan, insya Allah akan banyak. Cuma enggak, ini persoalannya. Ya. Wa zawalul hazani, dan hilangnya rasa susah minal qalbi. Tidak punya rasa galau, tidak punya rasa susah belas hatinya. Saya pernah mendengar ada orang itu nggak pernah susah. Loh, kalau hilang kesusahan Anda, ya, keprihatinan Anda itu kalau sudah hilang, itu tanda matinya hati loh. Tanda matinya hati seseorang itu nggak punya susah. Susah harus ada gitu loh. Kalau hilang itu sebagai pertanda bahwa hatimu itu tercela. Hatimu tercela. Karena orang itu dengan susah itu kan ada kaitannya dengan penyesalan kan. Bukan penyesalan, ada tertinggalnya ibadah, ada perbuatan yang salah yang sedang kita lakukan, maka muncul penyesalan. Kok ada orang tobat gak nyesel itu, ya terulang lagi. Ada orang bilang tobat tapi tidak menghadirkan rasa susah, itu pertanda orang itu tercela hatinya. Pertanda hatinya orang itu tercela. Jadi susah itu harus ada, ya, susah terhadap kesalahannya, ya, menyesali, susah terhadap apa namanya, ketika perintah-perintah itu tidak sempat dilakukan, itu harus susah itu. Nah, tentu susah itu tidaklah cukup disusai saja, tapi susah itu yang kemudian melahirkan perubahan dan perubahan. Itu namanya susah yang produktif. Jadi harus produktif, harus menghasilkan susah itu. Kalau hanya sekedar susah ya mungkin ini tidak dianggap produktif, tapi lumayan lah, setidaknya bisa menghadirkan susah. Nah, kalau tidak punya susah itu yang repot itu. Wa khurujul khasyati minhu, dan hilangnya rasa takut minhu dari hati. Ada orang tidak punya rasa khawatir sama sekali, aku ini selamat pandang nanti di akhirat, aku itu gimana di akhirat, merasa pede, itu penyakit loh. Jadi kita harus khawatir lah, optimis iya, optimis ya, karena dengan menghadirkan kekhawatiran itu nanti akan menjadi kontrol buat kita, gitu loh, buat kontrol buat kita tidak menimbulkan kesombongan, tidak riya, tidak ujub ya. Jadi khosyah itu, nah ketika orang keluar hilang akan khosyah, khurujul khosyah minhu,
Ini termasuk penyakitnya hati. Wasyiddatul intisori li nafsi, sangat membela li nafsi kepada nafsu. Nafsunya dibela. Gimana sih membela nafsu? Yaitu membela nafsu itu ya memprioritaskan, mendahulukan kepentingan-kepentingannya nafsu. Terutama idza nalaha adzillu, ketika nafsunya itu direndahkan, idza nalaha ketika memperoleh akan nafsu apa adzillu, kerendahan. Jadi ketika dirinya direndahkan itu, aduh ya Allah, dibela-belain itu Bung, luar biasa. Ketika nafsunya direndahkan, orang itu mati-matian untuk membela nafsunya. Apa sih yang diperjuangkan kita kadang-kadang tengkar itu? Nafsu. Ada orang sampai ya ketika merebutkan jabatan sampai tukaran. Itu kan sesungguhnya ketika ada orang direndahkan. Ya sekarang ini termasuk tahun politik, ini tahun yang rawan lah. Dengan bulian, dengan caci maki, ya, dengan framing-framing itu, ya. Yang kadang-kadang ujung-ujungnya padahal itu sama-sama nggak boleh, orang memframing orang nggak boleh, membuli orang nggak boleh. Tapi bagi orang yang ketika dikritisi dan itu menyangkut dirinya, jiwanya, itu kadang-kadang sampai membunuh, ya, membunuh jabatannya, itu kadang-kadang sampai segitu itu, dibelai habis-habisan untuk kepentingan nafsu, ya, seperti itu yang muncul. Wadhaful intisari lil haq, lemahnya memberikan pembelaan lil haqi kepada kebenaran. Ketika kebenaran itu, ketika kebenaran yang dihinakan atau yang direndahkan itu lemes, ya. Wa in qawattikhadhu ikhwanil alaniyati, menjadikan pertemanan yang bersifat nyata, ala adawati siri, atas permusuhan secara sir. Gimana? Penampilannya itu berteman, tapi hatinya itu busuk. Banyak juga kayak gitu. Ini yang disebut dengan persaingan. Jadi secara dohir itu tampak runtang-runtung, ikut ke sana, tapi di hatinya itu, di hati kecilnya, hati kecil apa hati besar ya? Di hati kecilnya, kecil itu maksudnya rahasia banget gitu, hati kecil. Di hati yang tersembunyi itu ada rasa kebencian dan permusuhan luar biasa. Nah ini banyak itu sekarang itu istrinya musuh dalam selimut, penampilannya berteman, itu penyakit. Wal amnu, dan merasa aman min makrillah subhanahu wa ta'ala, orang yang merasa aman dari makarnya Allah. Fisal bima, di dalam menghilangkan sesuatu atau yang telah memberikan ya Allah. Wattikalu, dan mengandalkan alat taati atas ketaatan. Jadi merasa sedikit-sedikit ketaatannya dianggap. Siapa yang berjuang di masjid ini kalau tidak saya? Sekarang saya mau direformasi. Kalau tidak ada saya ini tidak mungkin hari ini masjid semegah ini. Ini perjuangan saya dulu ini. Ini hasil usaha saya. Oh sudah mengandalkan perjuangannya. Ya, uang namanya reformasi dalam sebuah organisasi itu biasa. Ya. Biasa reformasi dalam organisasi harus diganti lah kalau sudah sepuh. Tapi kemudian diandalkan, ya keberhasilannya kalau tidak ada saya, ya mengandalkan atas ketaatannya itu juga bisa. Wal makaru, dan menipu orang lain itu juga penyakit hati itu. Wal khianatu, dan khianat. Wal mukhada'atu, dan menipu. Khianat, khoda itu menipu juga maknanya ya. Huwa idharu khilafi ma'at abtonahu. Nah ini, jadi mukhoda'a itu adalah menampilkan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya, di dalam batinnya. Jadi melawan, menampakkan perlawanan hatinya, ditampakkan. Ya, yang satunya kan enggak, ada orang membenci orang tapi enggak ditampakkan kebenciannya. Kalau ini enggak. Jadi menampilkan perbedaan yang ada di dalam hatinya, ditampilkan. Wa tulul amali, dan nah ini tulul amal, berangan-angan, bercita-cita
apa ya, berangan-angan namanya. Pengen dapat apa namanya, rezeki dari langit turun berupa emas. Wah, nggak mau kerja. Itu yang Sayyidina Umar marah-marah orang model seperti ini, orang kayak gini. Sudahlah, kita nggak usah panjang, angan-angan. Ya, beda ya angan-angan dengan harapan itu ya. Ya, angan-angan itu watulul amal itu termasuk penyakit itu. Watulul amali dan panjang angan-angannya, wal qaswatu dan qaswa itu hatinya atos, mengkristal hatinya, wal fadodo dan kasar omongannya. Maksudnya fadodo kasar omongan itu kasar hati juga. Wal farahu bidunya, seneng kalau urusan dunia. Luar biasa. Wah, kalau dapat uang itu aduh, sudah sholat ditinggalin kadang-kadang. Kadang sampai telat-telat sholat karena ada uang ini, ada dum-duman uang ini. Ketika ada kayak gitu, yang urusan dunia itu luar biasa senangnya. Kalau nanti suruh ngaji itu males itu. Yang bahaya lagi, repot itu ngajinya nggak seneng, tapi kalau ada hidangannya seneng. Ini juga kategori orang yang seneng dunia itu ya. Ya kadang bersembunyi di balik kepentingan akhirat. Ngaji kalau nggak ada jaminannya nggak ngaji, ya Allah. Itu ciri loh, itu ciri daripada orang yang senang dunia. Wal farahu bidunya, wal asafu ala fawatiha. Wal asafu itu merasa asaf, khawatir, ada rasa apa namanya asafa itu tidak seneng ala fawatiha atas hilangnya dunia. Asaf membuat orang itu galau. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang, berkurang, mungkin kalau hilang nih ya, semua orang itu akan merasa menyesali ya. Jadi akan menyesali ya, asaf itu akan merasa menyesali. Artinya kan juga di sini adalah susah lah. Wal asafu dan akan susah. Ala fawatiha atas hilangnya dunia. Hilangnya dunia itu mungkin ya, mungkin dapat musibah, diuji oleh Allah, terbakar rumahnya, atau ada sesuatu yang hilang. Atau yang repot itu ketika buat kepentingan keluarganya, anak-anaknya, itu ada ternyata lelaki-lelaki model itu, perempuan-perempuan begitu juga iman untuk kepentingan apa namanya, untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan pendidikan anak itu. Apa? Iman takut hilang dari hasil kerjanya itu loh. Itu termasuk penyakit hati, itu termasuk tercela sifat-sifat kayak gitu ya, termasuk tercela itu. Jadi jangan iman kalau untuk kebaikan itu ya. Wal unsu dan merasa bahagia, senang bil makhlukin dengan makhluk. Tenangmu itu karena ada makhluk. Kamu merasa senang kalau dikumpuli ini, merasa tenang sampean kalau dikumpul ini. Ya. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Jadi ketenangannya itu bil makhlukin, dengan makhluk. Kalau punya sepeda motor jelek itu enggak tenang, tapi begitu punya mobil bagus itu tenang. Tenang ya senang. Ya senang iyalah, tapi kalau merasa tenang itu jangan. Jadi merasa tenang dengan makhluk itu namanya. Ya kalau pengen baik ya tenang dengan Allah gitu loh. Jangan tenang karena ada makhluk. Aku tenang kalau ada kamu di sini. Ya itu tentu harus hanya sekedar kata-kata. Ya, jangan karena makhluk kamu menjadikan dirimu, hatimu tenang. Tenang itu karena Allah. Ya, tenang saya kalau sudah punya rumah baik, bagus, punya mobil mewah, punya istri cantik, punya anak-anak yang pinter, tenang saya. Itu namanya al-unsu bil makhluk. Hal-hal kecil kayak gini kalau tidak dipelajari, kalau tidak diperhatikan, ini nanti merembet
pada ketenangan-ketenangan. Dan ketika hilang, apa yang membuat Anda tenang, Anda akan menjadikan hatimu putus asa itu pasti. Satu misal mobil mewahmu yang kamu senang, yang menjadikan dirimu tenang itu satu saat semuanya hilang, dicuri orang. Betapa dukanya kau. Betapa prihatinnya dirimu, hatimu, sehingga kemudian kamu mengabaikan bahwa semuanya, mengabaikan ibadah kepada Allah, perintah Allah. Akhirnya yang muncul adalah keputusasaan pada jiwa. Jadi efeknya itu loh yang juga bahaya, efeknya itu bahaya. Penderitaan-penderitaan karena dunia itu berefek, berimplikasi, merusak, menggerus kepada sendi-sendi akidah kita. Itu yang banyak terjadi. Nah, wal wahsyatu li firaqihim, nah ini merasa liar. Ya. Liar li firaqihim karena ditinggalkanlah mereka. Akhirnya namanya liar itu nggak pernah, nggak nurut lagi, nggak nuntut lagi. Karena ditinggalkan, mobilnya yang mewah hilang, rumahnya yang bagus terbakar, seluruhnya itu meninggalkannya dia yang dicintai. Akhirnya yang terjadi adalah wahsyah. Ya, gersah itu. Apa ya gersah itu? Gersah karena ditinggalkan mereka. Gara-gara kamu rasa tenang, puas dengan itu. Jadi tenanglah dengan Allah lah, masya Allah. Kita harus wajib tenangnya hanya dengan Allah. Ngedugrel hatinya ya tidak puas. Wal jafa'u dan wangkot. Wangkot itu Jawanya. Wangkot itu orang yang angel, katanya bahasanya anak-anak di YouTube itu angel wes itu. Angel itu kandanannya angel. Ya, disuruh ke sholat, padahal itu tuwek. Sudah bau tanah tuh, nggak mau, tetep aja yang minum, tetap main judi, itu namanya wangkot itu, Java itu namanya, sudah kering itu, sudah Java itu. Watos itu dan kemprong itu apa ya, melakukan kebodohan, nggak cerdas. Hidup ini harus cerdas. Siapa yang dimaksud orang cerdas? Orang cerdas itu adalah al-kaisu man dana nafsa. Orang yang mengendalikan hawa nafsunya itu cerdas. Bukan hawa nafsunya dituruti terus. Ada ini pengen ini, pengen itu. Ada lelaki ganteng kok pengen. Ada perempuan cantik kok ini. Itu nggak cerdas, itu hamko itu namanya. Ya, hamko. Dan tidak pernah berpikir untuk masa depannya, untuk akhirat. Itu orang hamko itu. Jadi termasuk apa ya, sifat tercela itu, wal ajalatu tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu maksudnya begini, tergesa-gesa itu melakukan sesuatu yang tidak dipersiapkan. Ya, dipersiapkan. Tapi bukan berarti al-ajalah itu bukan berarti tergesa-gesa itu bukan berarti orang pas boleh lambat. Enggak, bukan itu maknanya. Bukan ya ta'akhir, pas boleh melambatkan diri, telat, bukan. Al-ajalatu minasyaiton. Orang tergesa-gesa itu sifatnya syaitan. Maksudnya orang tanpa persiapan ya. Tanpa persiapan itu bagian daripada sifat tercela. Wakilatul hayai, sedikit malu. Ya, sedikit malu itu tidak punya malu maksudnya. Wakilatul rahmati, dan sedikit rasa kasih sayangnya, tidak punya rasa empati, tidak punya rasa empati dan sayang kepada orang. Fahadi wa amsaluha, fahadi maka adapun ini semua yang disebutkan tadi, baik ya sifat ya sifat-sifat yang disebutkan barusan, wa amsaluha, dan adapun gambaran-gambaran akan hadil ahwal min sifatil qalbi, dari sifat-sifat hati itu mawarisul fawahisi, merupakan tempat bercocoknya ya, tempat tanamannya kejelekan. Jadi semua tadi itu adalah apa, menjadi tempat tanam daripada kejelekan. Wa manabitul amali, dan tempat tumbuhnya amalia al-mahdurat, yang diharamkan, yang dilarang.
Jadi itu akan menimbulkan, ya, itu tetap tempat menanamnya kejelekan itu menjadi sumber kejelekan nanti sifat-sifat tadi itu. Wa adiddatu, adapun lawannya daripada sifat jelek itu, waya adapun lawannya itu al akhlakul mahmudatu, adalah akhlak yang terpuji. Kalau akhlak yang terpuji itu manba'ut ta'ati, menjadi sumbernya ketaatan wal qurbati, dan pendekatan. Artinya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, jadi menjadi sumber pendekatannya. Nah ini yang terkait dengan ilmu muamalah, ya. Pembagian ilmu muamalah itu ada dua, yaitu muamalah yang terpuji dan muamalah yang tercela. Nah ini masih sampai kepada muamalah yang sudah sampai kepada pembagian muamalah yang tercela. Sudah terpuji sudah, tercela sudah. Nah pembahas ini nanti selanjutnya, karena juga waktunya ya, kita harus putuskan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Dalam kajian selanjutnya adalah nanti menjelaskan tentang keterkaitan di dalam bab ini, ya, keterkaitannya di bab ini dengan antara ahli fikih sebagai ulama dunia dengan ahli tasawuf sebagai ulama akhirat. Nanti kita akan jelaskan pola selanjutnya di dalam penjelasan ini. Kita akhiri dinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.